Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita nyambung kajian kita walaupun kebanyakan masih capek ini kan. Masih capek acara semalam. Cuman karena biar sekalian majelis biar tidak terputus kajian kita, tetap kita lanjut kajian kita. Tadi kita pantau, oh Pak Ketua Masjidnya ada, ya udah datang berarti. Kalau Pak Ketua Masjidnya nggak datang, libur. Alhamdulillah. Kita diberi nikmat masih oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah, karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Di sini Abuya, seperti yang sering Al-Fakir sampaikan, kitab ini bukan kitab khusus untuk sejarah. Maksudnya sejarah ini perjalanan hidup Nabi dari awal sampai akhir, tidak. Karena di awal-awal Abuya menyebut nama-nama orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk sejarah. Tapi nanti di tengah, mulai masuk lagi, itu pembahasannya beda. Salah satu contoh, di sini Abuya akan membahas tentang tawassul, misalkan. Abuya akan membahas di sini tentang tabarruk, mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Ini barusan saya buka cepat aja, ketemu bab massus syubak an-nabawi wa tamassuh bihi. Memegang jendela yang ada di Masjid Nabawi, jendela tadi di dalamnya ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Membatas itu apa hukumnya kita megang itu dan kita cium, itu membatas. Itu dibahas sama Abuya di sini. Jadi kitab ini bukan khusus kitab sejarah, tapi kitab ini seperti yang kita sampaikan sering bahwasannya bahkan nanti ada pembahasan tentang apa merayakan Maulid. Abuya kutip juga begitu. Nah, jadi kitab ini seperti faidah-faidah daripada yang Abuya dapati di masa beliau belajar, beliau catat sampailah jadi kitab. Karena memang ulama dulu itu mereka setiap yang didengar akan mereka catat. Tidak mereka mendapatkan satu faidah kecuali mereka catat. Begitu. Mereka catat. Kalau di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu mencatatnya langsung di otak, langsung direkam. Langsung direkam, dihafal. Sedangkan abad seterusnya sampai sekarang ya dicatatnya dengan buku. Begitu. Tidak langsung dihafal. Kenapa? Karena begitulah kita akan merasakan ilmu kita bertambah. Dengan kita mencatat, umpama kita tidak mencatat, paling tidak kita mengamalkannya. Cara ilmu itu biar tidak hilang, kata ulama, diamalkan. Ilmu kita baru dengar, ada satu sunnah Nabi Muhammad, misalkan. Kita baru dengar, ada satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Agar itu lengket di otak kita, nggak hilang, itu kita amalkan. Kalau kita sudah amalkan, walaupun baru sekali, maka sunnah itu tidak akan hilang, tidak akan lupa kita, akan selalu kita ingat. Nah, jadi kitab ini seperti kumpulan faidah dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Namun di awal-awal faidah tersebut, Abuya menyebutkan nama istri Nabi, nama anak Nabi, nama yang sekarang kita bahas, ikhwatuhu minar radha. Situ betul ya? Apa udah itu? Belum itu. Ikhwatuhu minar radha. Saudara suson Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suson itu ada di dalam agama Islam. Sudah ada dari zaman jahiliyah. Dan ketika datang Islam diikrarkan oleh agama Islam. Jadi masalah suson, suson itu misalkan kita punya istri kita baru punya anak. Ada anak tetangga, ada anak kerabat jauh,
ada anak teman, diambil, disusui. Nah, ini jadi saudara suson nanti. Ini anak suson. Itu hukumnya sudah ada dari zaman jahiliyah. Adat seperti itu sudah ada dari zaman jahiliyah. Sudah ada. Ketika datang Islam, diikrarkan oleh agama Islam. Diikrarkan oleh agama Islam. Apa hukumnya anak suson? Hukum anak suson seperti anak kandung. Suson itu seperti anak kandung. Kecuali satu, tidak dapat warisan. Dan tidak mewarisi. Begitu. Jadi misalkan ada laki-laki yang bernama Zaid. Zaid ini mengangkat anak suson. Artinya dia ngambil bayi yang bernama Salim misalkan. Disusuilah oleh istrinya Zaid. Istrinya Zaid ini baru melahirkan. Yang nyusuin kan berarti harus baru melahirkan, kan begitu. Sama Zaid, Salim tadi, anak temannya itu misalkan, diambil, disusuilah oleh istrinya Zaid. Yang baru melahirkan tadi istri, susui. Maka Salim ini seperti anak Zaid. Sudah seperti anak. Dia mahram ke istrinya Zaid yang menyusui Salim, ibunya, ibu suson. Dan Salim ini, anak suson ini, mahram ke semua anaknya Zaid. Gitu. Jadi Zaid punya anak perempuan, itu mahram semua ke Salim. Boleh dia menyentuhnya, boleh salaman, tidak boleh kawin, haram, karena seperti saudari sudah. Jadi begini, Zaid, ada laki-laki yang bernama Zaid, punya istri, misalkan siapa nama istrinya? Fatimah, misalkan. Fatimah ini baru melahirkan. Akhirnya Zaid ngambil anak orang yang masih di bawah, nanti itu ada syarat-syaratnya. Ya, ngambil anak orang. Atau jangan Zaid lah, nggak kebayang. Misalkan saya sama Bustan. Istri Ana baru melahirkan. Ana ambil anak Bustan. Untuk apa? Untuk disusui oleh istri saya. Maka anak Bustan itu seperti anak-anak. Seperti anak kandung sudah. Seperti anak kandung. Dari segi apa? Dari segi mahramnya. Anak Bustan tadi yang disusui oleh istri anak, itu sama istri anak mahram. Sampai besar nanti boleh salaman, boleh ketemu. Sama istri anak. Karena istri anak menyusui anak Bustan. Kemudian sama anak perempuan anak. Anak punya anak perempuan, misalkan ada 2, ada 3, ada 4. Maka anak Bustan itu mahram dengan semua anak perempuan anak. Bukan hanya mahram dengan anak yang dia bareng disusui. Begitu. Kan istri anak ini pas menyusui anak Bustan habis melahirkan anak. Misalkan anak tadi perempuan, bukan hanya mahram ke anak perempuan itu. Tapi ke kakak-kakaknya juga mahram. Ke adik-adiknya juga mahram. Semua, pokoknya ke semua anak-anak mahram. Bahkan umpama ada anak dari istri lain juga mahram. Kenapa? Ya, karena tadi itu berarti saudara tirinya. Begitu. Begitu. Kemudian mahramnya tadi ke siapa lagi? Ke ibu anak. Anak punya ibu, anak Bustan mahram ke ibu anak. Anak Bustan tadi misalkan laki-laki, ya. Itu mahram ke ibu anak. Arti mahram itu boleh melihat, boleh cium tangan. Ke bibi mahram semua. Ke ibu istri mahram. Ke bibi istri mahram semua. Jadi kayak itu anak-anak sudah begitu. Cuman bedanya apa sama anak kandung? Bedanya nisbatnya tetap tidak boleh, nisbatnya tetap harus dinisbatkan ke bapak kandungnya. Misalkan anak Bustan tadi namanya Muhammad, harus Muhammad bin Bustan. Nggak boleh Muhammad bin Ahmad Nabil. Walaupun itu anak suson kami. Begitu. Jadi bedanya apa? Bedanya pertama,
tetap nisbatnya ke bapak kandungnya. Kemudian kedua, dia tidak mewarisi. Tidak mewarisi dari anak juga tidak mewarisi dari dia. Begitu. Tidak saling mewarisi. Siapa yang mewarisi? Ya bapak kandungnya, ibu kandungnya, saudara-saudari kandungnya. Itu hukum saudara susun. Paham ya? Kemudian adapun anak-anak yang perempuan yang tadi misalkan disusui bareng atau yang lain-lainnya, itu ke bustan tidak mahram. Begitu. Ya, ke bustan tidak mahram. Ke anak bustan laki-laki yang lain tidak mahram. Jadi yang mahram itu cuman anak bustan ke keluarga kita. Tapi anak-anak putri-putri anak yang lain itu tidak mahram ke bustan. Tidak mahram ke anak bustan yang lain, nggak mahram. Jadi kalau keluarga kita nggak ada kaitannya ke keluarga bustan. Tapi anak bustan tadi yang namanya Muhammad itu yang ada kaitannya dengan keluarga yang menyusui. Itu hukum susun. Ya. Jadi anak bustan tadi seperti anak kami. Nggak boleh menikah, nggak boleh karena mahram gitu. Tapi anak kami misalkan mau menikah dengan anak bustan yang lain boleh, nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Jadi saudara anak bustan yang kami susui itu nggak ada hubungannya dengan anak-anak kami, nggak ada. Cuman anak bustan itu aja yang disusui yang ada hubungannya dengan kami. Itu hukum susun. Tentunya ada syarat-syaratnya susun itu. Yang pertama, bayi tadi di bawah 2 tahun, kan memang nyusui itu paling lama 2 tahun. Itu di Al-Quran disebutkan. Allah katakan dalam Al-Quran, haulaini kamilaini. 2 tahun yang sempurna. Makanya, pengen anaknya lebih sehat, itu kalau ASI ibunya masih mencukupi, jangan dikasih susu yang lain. Kasihlah susu ASI ibunya. Karena itu memang yang paling sehat untuk sang anak. Dari siapa ajaran itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, haulain kamilain. 2 tahun yang sempurna. Waktu menyusui. Kan beda dengan orang-orang sekarang. Ya, mungkin di puding belum lah insya Allah. Orang-orang yang sibuk itu nggak mau nyusui anaknya. Nggak mau nyusui anaknya. Ya, kenapa nggak mau nyusui anaknya? Nggak, sibuk dia. Anaknya dikasih formula ini, padahal baru lahir. Gitu. Takut mengganggu kecantikannya, macam-macam alasannya. Kan begitu. Ya. Padahal manfaatnya baik buat si bayi atau buat si ibu, itu sangat luar biasa sekali. Coba baca ilmu kedokteran bagaimana. Manfaat ketika anak nyusu ke ibu. Buat ibu, manfaatnya sangat luar biasa. Karena susu itu tidak boleh tidak dikeluarkan. Tidak boleh dipendam. Penyakit nantinya buat ibunya. Makanya, itu macam-macam lah faedah dari ibu menyusui anaknya. Dan itu memang perintah, anjuran, bukan perintah, anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyusui itu 2 tahun. Nah, jadi syarat agar anak tadi jadi anak susun kami, anak tadi harus umurnya di bawah 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya tidak cukup sekali menyusui, tidak. Harus 5 kali menyusui. Dan 5 kali menyusui ini sampai kenyang. Nggak mesti 5 hari. Nggak mesti 5 hari. 5 kali nyusui. Bagaimana? Misalkan pagi anak tadi disusui sampai kenyang. Sudah kenyang, tidur anak tadi. 2 jam kemudian bangun. Anak tadi lapar, mau nyusu lagi. Nah, itu yang kedua. Sampai kenyang, tidur lagi, 2 jam lagi, nyusu lagi. Terus, misalkan sampai 10 jam, berarti 5 kali nyusu. Dipisah-pisah, sampai kenyang setiap kali nyusunya, itu sudah cukup untuk menjadikannya anak susun. Tapi kalau baru sekali, belum. Baru 2 kali, belum.
Pas mau 3 kali umurnya udah 2 tahun, ya berarti nggak jadi anak suson. Gitu. Jadi harus 5 kali. Khamsu rada'at, ya, kata Nabi Muhammad SAW, muftariqat, ya, atau kama qala, 5 kali menyusui dan terpisah-pisah, artinya dipisah, ada jenjang waktunya. Sampai kenyang harus, setiap menyusui sampai ke kenyang. 5 kali, baru anak tadi jadi anak suson. Jadi syaratnya 2 itu cuma. Harus di bawah 2 tahun, kemudian yang kedua harus 5 kali menyusui sampai ke kenyang. Barulah anak tadi jadi anak suson. Sekali lagi, yang kena kaitan hukum hanya anak yang disusui, itu kena mahram ke semua keluarga yang dia menyusui dari keluarga itu, tapi keluarga yang dia susui, itu keluarga yang dia nyusu kepada keluarganya, itu nggak jadi mahram ke keluarga. Jadi kayak anak bustan, itu mahram ke keluarga anak, semuanya. Seperti dia itu anak kandung anak. Tapi keluarga anak tidak ada kaitannya dengan keluarga bustan. Anak-anak yang lain tidak ada kaitan mahram dengan keluarga bustan. Itu kurang lebih, ya, secara singkat hukum suson ar-radha. Kenapa alasan? Alasan adanya suson. Macam-macam alasannya. Kalau dilihat dari sejarah, orang dulu itu, orang Mekah itu, ini dari Mekah aja ya, karena di situ Nabi Muhammad dilahirkan. Orang Mekah itu merasa ketika anak mereka disusui oleh perempuan, dan rata-rata yang menyusui orang anak-anak dari penghuni Mekah itu orang-orang yang tinggal di Badia. Badia itu yang tinggal di pelosok, yang tinggal bukan di keramaian kota. Seperti Nabi disusui oleh Siti Halimah. Halimah itu tinggalnya di Taif. Taif itu pergunungan. Kenapa alasannya? Alasannya kata mereka biar anak tadi lebih cerdas. Biar tumbuh, karena anak ketika tumbuh di kota atau tumbuh di kampung itu lebih baik anak tumbuh di kampung daripada di kota. Kenapa? Ya karena lebih apa? Lebih tabii, lebih sehat. Anaknya akan lebih cerdas, lidahnya, ini alasan dulu, lidahnya akan lebih fasih. Lidahnya lebih fasih. Makanya setiap orang Mekah punya anak, itu mereka selalu menitipkan anak tadi ke suson, ibu-ibu suson. Ibu suson, dititipkan. Setahun, 2 tahun pulang. Bahkan kadang nggak sampai 1 tahun, 2 tahun, bukan hanya disusui tapi dididik sekalian. Gitu. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai umur berapa? 4 tahun. Nabi Muhammad bersama Siti Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Walaupun ya di selama 4 tahun itu ada waktu-waktu Nabi dikembalikan ke ibunya, nanti dibalikkan lagi ke Siti Halimah begitu. Ya kayak mondok gitu kan ya, kayak mondok pesantren, ada dipulangkan begitu. Alasannya tadi biar tumbuh. Nabi Muhammad, jangan kita pikir Nabi fasih gara-gara itu, tidak ya. Nabi Muhammad nggak butuh itu, cuman mengikuti adat. Akhirnya Nabi Muhammad juga disusui oleh ibunya, dititipkan kepada Siti Halimah As-Sa'diyah. Tapi kalau Nabi fasih, Nabi bagus kalau mengucapkan kalimat, mengucapkan huruf karena disusui oleh Siti Halimah, itu tidak benar. Karena Nabi walaupun tidak disusui oleh Siti Halimah, beliau akan menjadi orang yang paling fasih. Sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan pertama. Kemudian alasan juga kenapa masih terjadi susu menyusui ini, untuk mengambil berkah. Ya, untuk mengambil berkah. Kalau adat orang dulu menyusui anaknya ke perempuan lain, kalau mereka tahu perempuan itu perempuan yang solihah, jangan sembarangan kita. Habis dengar ini langsung besok yang punya anak kecil disusui sembarangan perempuan. Jangan. Karena apa yang diminum oleh anak kita itu akan jadi daging. Akan jadi darah dagingnya. Akan menjadi tabiatnya. Akan pengaruh pada dirinya nanti. Nah, jadi jangan sembarangan. Kenapa ulama dulu, para orang-orang hebat dulu, itu menyusui anak mereka ke orang lain dengan alasan tadi. Yang mereka titipkan anaknya ke perempuan itu perempuan yang salihah.
perempuan yang bertakwa kepada Allah, perempuan yang masuk ke mulutnya pasti makanan halal. Karena yang masuk ke mulut perempuan jadi susu. Susu tadi diminum oleh anak. Kalau haram, nyambung ini haramnya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dia halal, luar biasa faedahnya. Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini seorang tabi'in. Kita kalau baca kitab tasawuf, itu kita sering dengar nama Hasan Basri. Hasan Basri. Ya. Beliau ini dari Basrah. Basrah itu di mana? Basrah itu Irak, dari Irak. Beliau lahir bukan di Basrah, beliau lahir di Madinah. Tapi nasabnya aslinya dari Basrah. Kenapa Imam Hasan Basri terkenal? Kalau ngomong itu seperti para nabi. Beliau itu kalau ngomong kayak nabi. Murid-muridnya sampai bingung. Bahkan sahabat pun yang ketemu Imam Hasan Basri mengatakan, wahai Hasan, kalau Nabi melihatmu, Nabi pasti akan senang kepadamu. Kalau ngomong, wah luar biasa. Menyentuh ke hati. Bahkan diriwayatkan beliau itu pernah satu majelisnya, sekali majelis itu pernah terjadi, beliau menasehati yang hadir di majelis beliau dengan nasihat yang sangat luar biasa, menggetarkan jiwa, sampai-sampai ketika majelis bubar itu ada 7 jenazah yang diangkat dari majelis tersebut. Bayangkan, 7 orang meninggal di majelis tersebut karena apa? Karena saking tingginya, saking menyentuhnya, saking kuatnya nasihat daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Sampai orang tadi menangis, sampailah meninggal dunia. Pernah sampai 7 jenazah. Bukan kayak majelis orang-orang zaman sekarang banyaklah ketawa daripada menangis kadang kita. Apalagi penceramah-penceramah, pengen laku, wah harus pintar ngelawak. Kalau pengen laku jadi penceramah harus pintar ngelawak. Itu di zaman sekarang begitu. Orang dulu nggak ada penceramah itu ngelawak, nggak ada. Orang dulu nggak ada. Lihat bagaimana ceramahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi lagi nasihati sahabat, kata sahabat seakan-akan Nabi itu panglima perang yang sedang menakut-nakuti tentaranya akan adanya peperangan. Genting begitu, luar biasa. Nah, ini Imam Hasan Basri saking menyentuh nasihatnya pernah 7 jenazah diangkat dari majelis beliau karena nasihat beliau. Gak kuat, orang tadi mungkin saking sedihnya meninggal. Maka murid-muridnya berkata, apa rahasianya wahai guru? Kok bisa Anda ini kalau nasihati ngomong itu menyentuh ke hati? Apa jawab Imam Hasan Basri? Nah, rahasianya aku diceritakan oleh ibuku. Dulu ibu beliau ini itu adalah pembantu Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah, kita udah lewat ada istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, namanya Hindun, cuman punya anak Salamah, akhirnya dipanggil ibunya Salamah, kan begitu. Ummu Salamah ini pembantunya siapa? Pembantunya ibunya Hasan Al-Basri. Setiap hari ketika dia datang ke rumah Ummu Salamah untuk jadi pembantu istri Nabi, mulia ini, bukan pekerjaan yang tidak mulia, pekerjaan mulia. Istri Nabi yang dia bantu. Itu selalu bawa anaknya Hasan ini, karena di rumah nggak ada orang. Jadi dibawalah anaknya. Jadi kerja sambil bawa anak. Suatu hari anaknya Hasan Basri lagi diletakkan di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah nyuruh ibunya pergi ke pasar. Pergilah ibunya ke pasar. Hasannya menangis. Lapar. Nangis. Ummu Salamah bingung. Ummu Salamah mana nih? Ibunya lama lagi di pasar. Akhirnya disusui oleh Ummu Salamah. Padahal Ummu Salamah tidak punya ASI waktu itu. Tidak, Nabi udah meninggal. Tapi disusui, dilalaikan, biar paling nggak diem lah, gitu kan. Kadang kita kan kalau nggak ada susu, anak tuh dimainin mulutnya pakai jari, biar diem.
Sama Ummu Salamah ditempelkan, disusui. Biar Hasan ini diam. Sampailah datang ibunya, baru dikembalikan ke ibunya. Ibunya kata Hasan Basri, dari situ rahasia aku kalau ngomong menyentuh ke hati. Berkat disusui oleh istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikannya lain lagi. Ada juga, lupa Al-Faqir siapa namanya, seorang alim ditanya, lupa Al-Faqir siapa, ada ini. Ditanya dia, kenapa Anda kalau ngomong agak susah, agak pelan? Alasannya sama. Jadi kata beliau, suatu hari pernah teman ibuku datang, nggak jelas orangnya, nggak jelas makannya apa, orangnya takwa atau tidak nggak tahu, nggak jelas. Ibuku lagi nggak ada di rumah, aku kelaparan, disusui. Ibunya datang, marah ibunya. Karena ini perempuan bukan, istilahnya nggak tahu makannya apa, halal atau tidak. Ibunya marah, ibunya solehah, ibunya marah, akhirnya dipaksakan susu tadi biar muntah. Karena ini syubhat. Nah, kata seorang alim itu, dari situlah mulut aku kalau ngomong kadang-kadang agak pelan. Jadi semua itu ada efeknya dari disusui oleh siapa, anak kita. Nah, makanya kalau kita pengen anak kita baik, kita pengen anak kita soleh, kita pengen anak kita baca Qur'annya gampang, apalagi misalkan menghafalnya gampang, dari lahir, dari sebelumnya Nabi ngajari, dari ketika di dalam kandungan, harus kita hati-hati memberikan makan untuk istri kita di rumah. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke mulut istri kita akan jadi darah daging untuk anak kita. Anak kita kalau isinya adonan ciptaannya itu dari makanan yang haram, naudzubillah min dzalik, makalah jadi orang yang berat untuk beribadah. Karena dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya ketika ada satu orang yang makanannya selalu halal, ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Kata Nabi, kalau orang makannya halal terus, itu badannya otomatis akan selalu beribadah, senang ibadah. Baik dia mau, dia sengaja atau tidak dia sengaja, dia akan senang beribadah. Kenapa? Karena yang masuk ke perutnya makanan yang halal. Kebalikannya kata Nabi, kalau ada orang yang makanannya makanan haram terus, asad jawarihuhu sya'a am aba. Anggota tubuhnya akan otomatis selalu ingin maksiat, mau dia mau atau dia tidak mau. Kalau kita merasa kita kok berat ibadah, tapi kalau meninggalkan sholat cepat, maksiat cepat. Nah, yang pertama kali harus kita koreksi makanan yang masuk ke mulut kita. Itu pertama kali. Kuncinya di situ. Makin kita hati-hati dengan makanan yang masuk ke mulut kita, makin cepat kita taat, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita tidak peduli. Tidak peduli kita dengan makanan masuk apa sembarangan, penting masuk, pokoknya enak masuk. Nah, itu berarti naudzubillah min dzalik, makin susah kita untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sahabat diceritakan, sahabat itu jangankan yang tidak jelas halal atau haram, yang halal pun itu banyak mereka tinggalkan. Mereka katakan, tarakna sab'ina baban min abwabil halal, makhafatal wuqu'i fil haram. Ini perkataan sahabat-sahabat Nabi. Kalau umpama, ada 70 pintu. 70 pintu. Pintu pertama halal, pintu kedua halal, ketiga halal. Yang ke-71 baru haram, itu dari nomor pertama udah mereka tinggalkan. Jadi jaraknya ke haram itu masih 70 pintu lagi, masih jauh. Tapi karena ke nomor 71 itu pintu haram, maka nomor 1 udah mereka tinggalkan. Kalau kita kan enggak, belum haram, udah terus gitu. Belum halal terus, masih enggak jelas. Enggak apa-apa, insya Allah halal. Cepat kita kalau ngomong insya Allah halal, cepat. Kalau sahabat Nabi enggak. Umpama nomor 71 itu haram, dari nomor 1 udah mereka tinggalkan. Kenapa? Karena di ujungnya ada haram. Takut nanti kena yang haram. Saking hati-hatinya mereka dalam
makan apa yang memasuki mulut mereka. Jadi para ulama diriwayatkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attaz dalam kitab beliau Tadhkirun Nas bahwasanya dua hal yang ulama itu sangat hati-hati sekali. Yang pertama, masalah apa yang masuk ke perut kita. Yang kedua, masalah kemaluan kita. Artinya keturunan kita akan kita letakkan di mana, itu mereka sangat hati-hati sekali. Jadi nggak pakai pendapat yang lemah, nggak. Kalau masalah halal haram, cari pendapat yang paling kuat. Umpama, ini ada pendapat yang mengatakan halal, ada pendapat yang mengatakan haram, itu pasti mereka mengambil pendapat yang mengatakan ini halal, ini haram. Nah, jadi mereka tinggalkan. Umpama menikah dengan perempuan ini boleh atau tidak, khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Cara akad nikahnya sah atau tidak, khilaf ulama. Di mazhab Syafi'i boleh, di mazhab Maliki tidak boleh. Atau di mazhab Syafi'i sah, di mazhab Maliki tidak sah. Mereka akan mengambil yang tidak sah. Artinya ketika mereka melakukan resepsi pernikahan, itu menurut semua pendapat itu sah. Kenapa? Takut nanti betul itu tidak sah, sehingga pernikahannya, na'udzubillah, seakan-akan di luar nikah, anak yang dihasilkan, ya berarti bukan anak sah. Begitu. Nah, jadi para ulama itu sangat wara, sangat ihtiyat, sangat hati-hati sekali dengan dua hal, apa yang masuk ke perut, dan apa yang di mana kita akan meletakkan keturunan kita, yaitu pernikahan. Putri kita, misalkan, mau dilamar oleh orang, dia dulu siapa, hati-hati. Anak kita laki-laki mau menikah, cari istri yang benar. Dan itu semua sudah ada anjurannya dari Nabi Muhammad SAW. Anjuran untuk orang yang punya putri, anak perempuan, ada dari Nabi. Apa kata Nabi? Kalau ada yang datang kepada kalian, melamar putri kalian, orangnya orang soleh, agamanya bagus, dia orangnya sholat, maka terima, kata Nabi Muhammad. Itu anjuran untuk bapak yang punya anak perempuan. Untuk bapak yang punya anak laki-laki, kata Nabi, takhayyaru linutafikum. Kalian itu kalau milih tempat bercocok tanam, pilih yang bagus. Kenapa? Karena ketika kalian menikah, itu seperti bercocok tanam. Kalau tanahnya tidak bagus, walaupun bibitnya bagus, maka apa? Hasilnya tidak akan bagus. Itu semua sudah ada di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke pembahasan kita. Jadi ikhwatuhu minar radha, saudara-saudara Nabi dari Susan, siapa saja? Banyak. Yang pertama adalah Hamzah. Hamzah ini paman beliau sendiri. Nah, jadi paman bisa sekalian saudara Susan, begitu. Hamzah ini lebih tua dari Nabi 2 tahun cuma. Karena kakek Nabi Abdul Muttalib itu punya istri banyak dan punya anak laki-laki 13. Kebetulan Hamzah ini bedanya sama Nabi cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Tua Sayyidina Hamzah 2 tahun atau 3 tahun, lupa begitu. Jadi ketika disusun dan susun ini gak mesti bareng, ya, gak mesti bareng. Kayak tadi, anak bustan nyusu ke istri anak. Anak bustan namanya Muhammad, misalkan. Anak-anak yang perempuan namanya, misalkan Zainab. Berarti anak bustan Muhammad itu mahram ke putri anak yang Zainab yang bareng nyusunya atau dengan kakaknya Zainab. Tidak mesti nyusunya bareng, begitu. Nggak mesti nyusunya bareng. Jadi susun semua itu. Tapi kasus Nabi ini berbeda. Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Hamzah, dengan Abu Salamah, itu disusui oleh perempuan yang berbeda. Siapa yang menyusui mereka? Arda'athuma ma'ahu Suwaibah. Yang menyusui 3 orang ini adalah perempuan yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini adalah perempuan yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika membawa kabar kepada Abu Lahab bahwasannya Nabi Muhammad lahir. Terseringan dengan cerita itu? Ketika Nabi lahir, besok paginya datang
perempuan, budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Memberi kabar kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kau punya keponakan laki-laki baru. Senang Abu Lahab, dimerdekakan langsung Thuwaibah. Gara-gara itu Abu Lahab dapat keringanan azab, ya, di hari akhir nanti, kan begitu cerita yang sering kita dengar, dan itu betul sahih hadisnya. Di Bukhari ada ceritanya. Nah, itu apa namanya? Thuwaibah ini jadi ibu suson. Siapa yang disusui oleh Thuwaibah? Yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua Abu Salamah. Abu Salamah ini mantan suami Ummu Salamah tadi, istri Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi, menikah dengan laki-laki yang bernama Abu Salamah, yang mana Abu Salamah ini adalah saudara suson Nabi besar Muhammad SAW. Abu Salamah meninggal, selesai masa iddahnya, baru Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Hamzah itu paman Nabi dan saudara suson Nabi Muhammad. Ada hubungan lagi, hubungan ketiga. Apa itu? Sayyiduna Hamzah ini, Sayyidina Hamzah ini beliau Sayyiduna Hamzah ini sepupu Nabi. Ini mungkin Bapak bingung agak, gimana mikir nasabnya Habib ini, bingung. Kita ulangi. Kan yang kita tahu selama ini Sayyidina Hamzah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia anak Abdul Muttalib. Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi dengan Sayyidina Hamzah saudara tiri, bukan kandung. Nama. Kedua, Sayyidina Hamzah dan Nabi Muhammad saudara suson. Artinya mereka disusui oleh perempuan yang sama. Thuwaibah tadi. Thuwaibah pernah menyusui Hamzah, Thuwaibah juga pernah menyusui Nabi Muhammad. Jadilah saudara suson, walaupun waktunya nggak berbarengan, begitu. Saudara suson, tapi beliau ini berbarengan. Kemudian yang ketiga, Sayyiduna Hamzah itu ternyata masih sepupu Nabi Muhammad juga. Dari mana itu? Sayyidina Hamzah sepupu Nabi Muhammad dari ibunya Sayyidina Hamzah. Ternyata ibu Sayyiduna Hamzah, ibunya Hamzah paman Nabi, itu kakaknya Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Jadi ibunda Nabi Aminah itu punya kakak, lupa Al-Fagir siapa namanya. Kakaknya ini dinikahi oleh Abdul Muttalib. Lahirlah Hamzah. Jadi bapak ngambil kakak, anak ngambil adik, kan begitu. Abdul Muttalib ngambil kakak, Abdul Muttalib punya anak Abdullah dari perempuan lain, ngambil adiknya istri Abdul Muttalib. Karena nggak mahram. Nyambung nggak? Nyambung ya? Nyambung. Kita ulangi. Kenapa Sayyidina Hamzah bisa jadi sepupu Nabi? Karena ibu Sayyidina Hamzah dan ibunda Nabi Muhammad saudari kandung. Ibu Nabi Muhammad dan ibu Sayyidina Hamzah itu saudari kandung. Abdul Muttalib itu menikahi kakak daripada Siti Aminah. Lahirlah Hamzah. Abdullah, anaknya Abdul Muttalib menikahi Siti Aminah. Lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti jarak umurnya mereka jauh, kakak sama adik ini. Begitu. Nyambung ya? Berarti Sayyidina Hamzah itu sepupu Nabi. Nyambung enggak, Pak? Masih kurang nyambung, Pak? Masih belum? Susah. Iya. Ini masalah nasab ini, Pak. Kalau ada papan buraina. Jadi kita ulangi sekali lagi. Sekali lagi ini ya. Jadi kenapa Hamzah bisa jadi sepupu Nabi? Misan, ya, sepupu itu misan. Karena ibunya Hamzah dan ibunya Nabi itu saudari kandung. Ibunya Hamzah dan ibunya Nabi saudari kandung. Contoh, Pak. Saya misalkan. Orang tua saya, Abuya Umar. Abuya Umar menikahi perempuan yang bernama Fatimah. Abuya Umar
nikah dengan perempuan yang bernama Fatimah. Fatimah ini misalkan punya adik yang bernama Zainab, saya nikahinya, tidak apa-apa. Jadi besan. Bapak anak juga sekalian besan. Karena istri Abuya Umar, Fatimah, ya berarti kan bukan ibu saya. Ibu tiri saya. Mahram saya dengan ibu tiri saya, nggak boleh saya nikahi setelah Abuya Umar. Cuman adik-adiknya itu nggak mahram ke saya. Itu hukumnya tuh. Hati-hati nih yang punya ibu tiri. Oh, dianggap ibu tiri kayak ibu kandung. Ibu tiri itu yang mahram cuman saya dengan ibu tiri saya. Abuya Umar punya istri lagi selain ibu saya. Saya mahram dengan istri Abuya Umar. Cium tangan, nggak apa-apa. Tapi dengan saudarinya tidak mahram. Bahkan dengan ibunya, jadi dengan mertua Abuya Umar dari istri yang kedua itu bukan mahram saya. Nggak boleh saya cium tangan, boleh saya nikahi. Jadi Abuya Umar misalkan menikahi Fatimah, saya menikahi ibunya Fatimah, boleh. Gitu ya. Jadi ibu tiri itu kita mahram kepadanya cuman dengan dia. Ibu tiri itu kan berarti istri bapak kita. Ibu tiri itu istri bapak kita yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Mahram kita. Kenapa? Karena dia menikah dengan bapak kita. Itu mahram kita, ibu kita, ibu tiri. Tapi dengan saudari-saudari ibu tiri kita tidak mahram. Bahkan dengan ibunya ibu tiri kita tidak mahram. Nggak boleh cium tangan. Hati-hati yang punya ibu tiri. Oh, ini kan ibu tiri saya. Berarti ibunya mertua ayah saya. Oh, berarti kayak nenek saya. Boleh cium tangan? Nggak boleh. Nggak ada hubungan. Hubungannya kita cuma dengan ibu tiri kita. Nah, makanya Abdul Muttalib, ini kasusnya sama. Abdul Muttalib menikahi kakaknya Siti Aminah. Kemudian anaknya Abdul Muttalib, Abdullah, bukan dari kakaknya Siti Aminah, dari perempuan lain, yang bernama Abdullah menikahi Aminah. Ya, Abdul Muttalib dari istri kakak Aminah punya anak Hamzah. Abdullah dari Aminah punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Nabi dan Hamzah itu sepupu. Sepupu. Ini kita baru nasab ini, Pak. Belum belajar ilmu faraid, misalkan ilmu apa? Ilmu warisan, kita tambah pusing lagi. Yang kelima, itu ada 4 hubungan terakhir. Tapi ini nggak pusing insya Allah. Nabi dan Sayyidina Hamzah itu punya hubungan besan. Saya buka kacamata dulu ini. Nabi dan Sayyidina Hamzah itu hubungannya juga besan. Jadi yang pertama tadi apa? Nabi sepupu. Itu yang terkenal. Paman. Paman Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi Muhammad. Hamzah terkenal. Sayyidus Syuhada. Pemimpinnya para orang yang meninggal syahid. Asadullah. Hamzah itu kata Nabi macannya Allah. Saking tegarnya beliau dalam agama Allah. Itu pamannya Nabi. Yang kedua, saudara susonnya Nabi. Yang ketiga, sepupunya Nabi Muhammad. Yang keempat, besannya Nabi Muhammad. Bagaimana besannya Nabi? Sayyidina Hamzah itu punya istri bernama, lupa Al-Fakir namanya siapa? Lupa. Nama orang Arab kan banyak itu. Sayyidina Hamzah punya istri, itu istrinya Sayyidina Hamzah punya adik, istri Nabi yang bernama Maimunah. Kita pernah kan bahas di sini, ada istri Nabi yang namanya Maimunah. Maimunah. Maimunah itu istri Nabi terakhir. Istri Nabi terakhir Maimunah. Maimunah ini punya kakak perempuan, istrinya Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah dan Nabi juga besan. Ya, besan. Sama-sama ngambil anak orang lain. Sama-sama ngambil perempuan, yang perempuan ini 2 bersaudara. Diambil kakaknya oleh Sayyidina Hamzah, adiknya Maimunah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 hubungan Sayyidina Hamzah. Makanya jangan heran ketika Sayyidina Hamzah meninggal, Nabi sedih luar biasa.
Bahkan Nabi mengatakan, demi Allah wahai pamanku, kalau aku berhasil membalaskan dendammu, aku akan bunuh 70 orang demi kematianmu. Itu sampai Nabi mengucapkan sumpah seperti itu. Saking marahnya Nabi Muhammad. Kalau aku bisa balas dendam, aku akan bunuh dengan kematianmu sekali 70 orang musyrik. Cuma langsung ditegur sama Allah. Kalau balas satu gitu. Akhirnya Nabi Muhammad ikuti. Itu karena Nabi saking sampai diriwayatkan ketika Nabi menyolatkan jenazah Sayyidina Hamzah itu takbirnya sebanyak 70 kali. Kita kalau sholat jenazah takbirnya berapa kali? 4 kali kan begitu. Enggak ada takbir 70 kali. Ya. Sayyidina Hamzah punya hukum khusus. Nabi takbir untuk beliau ketika mensolatkan jenazah, dan orang yang meninggal syahid itu nggak perlu disolatkan jenazah. Hukumnya begitu. Yang meninggal syahid gugur di medan pertempuran untuk kalimat Allah, untuk agama Allah, itu nggak perlu disolatkan. Kenapa? Udah pasti diampuni. Tapi karena Nabi pengen Sayyidina Hamzah dapat lebih ampunan Allah, dapat doanya beliau, beliau sampai takbir untuk Sayyidina Hamzah sebanyak 70 kali. Bayangkan, saking sedihnya Nabi dengan wafatnya Sayyidina Hamzah. Kan tadi, punya 4 hubungan dengan Nabi, kemudian beliau membela agama luar biasa, bahkan Nabi orang-orang Muslim, sahabat yang Islam di Mekah di awal-awal itu mengatakan Islam tidak mulia, tidak berani menampakkan keislamannya kecuali setelah Islamnya 2 orang. Yang pertama Hamzah, yang kedua Umar bin Khattab. Ketika 2 orang ini masuk Islam, itu kami berani menampakkan keislaman kami. Sebelumnya kami takut karena belum punya dekeng. Setelah 2 orang ini masuk Islam, Hamzah luar biasa. Dan Islamnya beliau itu tidak disengaja. Beliau itu Islamnya di tahun ke-5 setelah Nabi Muhammad dilantik oleh Allah. Bukan langsung Islam, bukan. Beliau bela Nabi, tapi belanya karena Nabi ini keponakannya, karena Nabi ini sepupunya, karena Nabi ini saudara susunnya, gitu. Tapi dia Muslim belum. Sampailah di satu hari Nabi Muhammad, ini cerita Sayyidina Hamzah, enggak apa-apa udah. Nabi Muhammad lagi sholat di depan Ka'bah, tiba-tiba Abu Jahal datang. Abu Jahal caci maki Nabi Muhammad. Ada satu perempuan mendengarkannya, melihat Nabi dicaci maki oleh Abu Jahal di depan halayak umum. Nabi diam, enggak Nabi jawab. Abu Jahal mencaci maki habis-habisan. Akhirnya selesai sudah, perempuan ini pengen pulang ke rumah, di tengah jalan ketemu Sayyidina Hamzah. Habis pulang berburu. Sayyidina Hamzah habis berburu. Wah, ini pendekar habis berburu lagi. Istilahnya lagi orang Arab dulu itu sering berburu untuk apa? Mengasah ketajaman mereka, kekuatan mereka. Sayyidina Hamzah pulang berburu, belum sampai rumah, perempuan ini ngomong, "Oi Hamzah, kalau kau lihat tadi apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap keponakanmu, itu keji sekali. Dicaci maki ponakanmu habis-habisan." Marah Sayyidina Hamzah. Di mana Abu Jahal? Ada tuh di base campnya. Datangnya sama Sayyidina Hamzah, Abu Jahal ingin menyambut Hamzah, gak banyak omong, langsung dipukul Abu Jahal oleh Hamzah dengan apa? Dengan busur panahnya. Atashtumuhu wa ana ala dini. Apakah kau berani mencacinya sedangkan aku berada di dalam agamanya? Itulah cerita masuk Islam Sayyidina Hamzah. Dipukul Abu Jahal. Abu Jahal ini pemimpin Mekah. Dipukul sampai berdarah dan gak ada berani yang membalasnya. Abu Jahal pun tidak berani membalasnya. Dipukul dengan busur panahnya. Seraya Hamzah mengatakan, apakah kau berani mencacinya sedangkan aku ini berada di dalam agamanya? Aku lumayakul. Aku mengatakan, aku berkeyakinan dengan apa yang diucapkan oleh keponakanku Muhammad. Dari situ Hamzah masuk Islam. Membela Nabi yang asalnya karena kerabat, ditambah beliau membela Nabi dengan alasan beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang penuh kecemburuan terhadap Nabi Muhammad sampai-sampai ketika Sayyidina Hamzah meninggal, Nabi Muhammad sedihnya luar biasa. Dan Sayyidina Hamzah
sebagai penutup, tidak bisa panjang-panjang kita, udah 1 jam. Sayyidina Hamzah itu ketika beliau meninggal dunia, jadi kalau ada yang pernah ziarah ke Madinah, itu biasanya diajak tuh ziarah Uhud, Uhud. Nah, di Uhud itu ada kuburan Sayyidina Hamzah. Tapi letak kuburan Sayyidina Hamzah sekarang itu bukan letak kuburannya ketika dimakamkan oleh Nabi Muhammad. Beda. Jadi misalkan letak kuburannya di sini sekarang, dulu itu kuburannya di sini. Kenapa dipindah? Memindahkan kuburan, menggali kuburan tidak boleh kecuali ada uzur-uzurnya. Tidak perlu kita bahas kepanjangan nanti. Kenapa dipindah? Karena letak pemakaman Sayyidina Hamzah yang pertama kali itu daratan rendah, tanahnya agak rendah. Sehingga apa? Sehingga kalau banjir itu lama-lama bisa keambil tanahnya. Akhirnya di zaman Khalifah Muawiyah. Khalifah Muawiyah ini berarti kurang lebih 40 tahun setelah Hamzah dikuburkan. 40 tahun setelah Hamzah dikuburkan, Muawiyah yang waktu itu jabatannya sebagai khalifah memerintahkan untuk digali semua yang ada di sini kuburannya. Kenapa? Takut nanti hilang jasadnya. Kan kota Madinah itu cepat banjir, seperti Mekah. Kalau hujan deras sedikit banjir. Kalau banjir tanah ikut pasir kan. Sedikit terkikis, takutnya jasadnya nanti hilang. Akhirnya kata Khalifah Muawiyah, gali kuburan mereka, pindahkan ke tempat yang lebih tinggi, ke daratan yang lebih tinggi yang tidak terkena banjir. Digali. Masih banyak sahabat waktu itu digali. Yang menggali kuburan Sayyidina Hamzah, beliau mengatakan ketika aku gali kuburan Sayyidina Hamzah, dibuka, kata mereka, jasadnya itu persis seperti baru kami kuburkan tadi pagi. Ini padahal udah 40 tahun. Mukanya itu masih merah. Jadi darah itu kayak masih mengalir. Orang kalau meninggal, maaf pucat kan. Yang mukanya ini enggak, mukanya masih merah. Wangi luar biasa, semerbak. Bahkan diriwayatkan sekota Madinah wangi gara-gara kuburan Uhud itu digali oleh sahabat. Ini syuhada semua, 70 kan, cuma 70 orang. Syuhada semua, digali wangi luar biasa. Bahkan ada yang menggali, paculnya itu tidak sengaja terkena ujung jari Sayyidina Hamzah atau yang lain, itu jarinya mengeluarkan darah, muncrat masih darahnya. Ini mayit, udah 40 tahun dikuburkan. Ujung jarinya terkena pacul, itu masih ngeluarin darah. Artinya apa? Kayak orang hidup masih. Darahnya masih muncrat, deras keluar. Diriwayatkan lagi, rambut mereka memanjang. Orang kan kalau rambut panjang itu kan tanda hidup. Kalau nggak hidup nggak mungkin rambutnya panjang. Rambut mereka memanjang. Itu riwayat orang-orang yang menyaksikan penggalian, pembongkaran kuburan Sayyidina Hamzah dan teman-temannya. Dipindahkan, akhirnya diletakkanlah di tempat sekarang. Nah, jadi kalau kalian ziarah Madinah, ziarah Uhud, Sayyidina Hamzah, itu kuburannya kuburan yang kedua kalinya. Yang pertamanya bukan di situ, yang di zaman Nabi bukan di situ, tapi dipindahkannya karena apa? Karena ada uzur, takut jasadnya hilang. Jadi Sayyidina Hamzah luar biasa. Bahkan para ulama, termasuk guru kami, Abu Yasaid Ahmad, ayahnya Abu Yasaid Muhammad, itu mengatakan banyak, Sayyidina Hamzah adalah pintu untuk kita ziarah Nabi Muhammad. Jadi kalau mau ziarah kita diterima oleh Nabi, salah satu syaratnya ziarah Uhud, ziarah Sayyidina Hamzah. Karena beliau adalah wasilah, perantara agar ziarah kita diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan orang Madinah punya adat yang sangat baik. Mereka punya adat ziarah Sayyidina Hamzah di setiap hari Rabu. Allah alam asal muasalnya bagaimana. Pokoknya orang Madinah itu punya adat ziarah Sayyidina Hamzah di setiap hari Rabu. Mereka ziarah Sayyidina Hamzah. Keluar semua orang Madinah. Yang masih punya keyakinan seperti itu, keluar semua ziarah Sayyidina Hamzah, mengharapkan keberkahan paman dan misan, suson, Nabi besar besan 4, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Tanpa disengaja kita baca Sayyidina Hamzah,
akhirnya kita habiskan waktu kita untuk menyebutkan biografi Sayyidina Hamzah. Insya Allah berkah. Sebagian ulama, sebagian guru mengatakan kalau ada nama orang baik, nama orang soleh, nama wali misalkan, atau nama sahabat, itu kita sebutkan tanpa sengaja, berarti ruh mereka hadir bersama kita. Nah, itu sebagian guru-guru kita mengatakan seperti itu. Kita membahas Sayyidina Hamzah tanpa saya sengaja. Ini kitab tidak saya buka tadi, karena masih ragu ada atau tidak majelis ini, begitu. Jadi nggak kita buka di sini, oh tahu-tahu ada Hamzah. Akhirnya kita ceritakan Sayyidina Hamzah. Nah, itu insya Allah tanda ruh beliau hadir bersama kita di sini. Dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan beliau, kita mendapatkan makna daripada keberanian beliau untuk membela agama Allah, untuk membela mana yang benar, dan untuk mencegah mana yang salah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm